Jalan-jalan ke kota Surabaya, beli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelumpuhan merupakan hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyaknya otot. Nah, kelumpuhan sendiri ini dapat menyebabkan hilangnya perasa atau mobilitas di wilayah yang terpengaruh. Kelumpuhan pada manusia biasanya dibedakan dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu kelumpuhan pada alat gerak. Nah, kelumpuhan atau tidak berfungsinya alat gerak biasanya ini dapat mengganggu mobilitas manusia, sehingga para penderita biasanya mengalami kesulitan atau kesusahan setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Seseorang yang biasanya mengalami kelumpuhan atau kecacatan pada bagian kaki, mereka menggunakan alat bantu untuk membantu mobilitas sehari-hari. Nah, alat bantu yang biasanya digunakan yaitu kursi roda. Nah, kursi roda ini yang selalu digunakan merupakan kursi roda konvensional dengan cara didorong ataupun diputar pada bagian rodanya. Selain kursi roda konvensional, terdapat juga kursi roda elektrik. Kursi roda jenis elektrik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu digunakan oleh orang yang memiliki tangan dengan kemampuan yang kuat. Dengan artian tangan tersebut masih mampu digunakan untuk menggerakkan kursi roda. Nah, kursi roda jenis pertama ini biasanya ditanamkan sebuah kontrol untuk membantu meringankan beban ketika mendorong kursi roda melewati lintasan jalanan yang rusak ataupun jalanan yang menurun. Kursi roda jenis kedua ini digunakan oleh orang yang memiliki tangan namun tangan tersebut kurang berfungsi dengan baik. Nah, biasanya kursi roda jenis kedua ini dibantu dengan alat berupa joystick, di mana joystick ini akan memberikan perintah gerak kepada controller. Untuk jenis kursi roda yang ketiga ini dikhususkan untuk orang yang memiliki keterbatasan pada tangan dan kakinya. Nah, untuk kursi roda jenis ketiga ini merupakan jenis kursi roda elektrik yang sesuai dengan orang dengan keterbatasan pada tangan dan kakinya. Alternatif yang dapat digunakan untuk membantu mobilitas para pasien disfungsi alat gerak yaitu kursi roda jenis ketiga, di mana pergerakan kursi roda ini memanfaatkan sinyal keluaran yang dihasilkan dari sensor yang terdapat pada pengguna kursi roda elektrik, sehingga terjadinya pergerakan maju, pergerakan belok ke kanan maupun pergerakan belok ke kiri. Pada tahun 2016 terdapat penelitian terkait kursi roda yang digerakkan menggunakan bioelectrical impedance, di mana bioelectrical impedance ini merupakan sensor tubuh yang menggunakan pundak kanan dan pundak kirinya. Namun bioelectrical impedance ini dirasa tidak efektif. Mengapa? Karena pasien merasa kesulitan ketika menggerakkan kursi roda tersebut. Pada tahun yang sama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah, pada penelitian tersebut tidak dilengkapi dengan sistem kontrol dalam kestabilan kecepatan pada gerak kursi roda, sehingga tingkat kenyamanan dan keamanan pada pengguna masih belum diperhatikan. Dari permasalahan yang telah saya jabarkan tadi, saya selaku penulis memiliki sebuah gagasan terkait inovasi kursi roda elektrik berbasis EMG atau elektromiograf yang dilengkapi dengan sistem kontrol fuzi untuk mengatur kestabilan kecepatan pada gerak kursi roda. Nah, dari inovasi ini diharapkan terciptanya kursi roda elektrik berbasis EMG atau elektromiograf yang murah, nyaman, serta aman untuk digunakan dan dikemudikan oleh pasien. Rancangan kursi roda elektrik berbasis EMG atau elektromiograf ini terdiri dari beberapa gabungan rangkaian perangkat. Nah, di mana perangkatnya itu yang pertama menggunakan sensor, yang kedua mikrokontroler, yang ketiga menggunakan aktuator yang direpresentasikan. Nah, sensor yang digunakan untuk kursi roda jenis ini menggunakan sensor jenis Miower. Nah, sensor Miower ini akan mengambil data dari gerak otot pasien yang nantinya akan diolah menjadi data sinyal EMG atau elektromiograf. Gerak otot di sini merupakan perintah kerja yang nantinya akan menghasilkan data yang dapat terbaca oleh sensor, yang nantinya data tersebut akan diolah sedemikian rupa sesuai dengan perintah mikrokontroler, dan aktuator pun akan menjalankan perintah tersebut. Dan gerak otot di sini juga direpresentasikan dari kegiatan artificial intelligence atau kecerdasan yang dibuat dari gerak otot yang dihasilkan oleh pasien berkebutuhan khusus.
Data sinyal IMJ yang telah terbaca kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah menjadi sinyal kontrol, di mana sinyal kontrol ini nantinya akan mengontrol gerak dari kursi roda tersebut sesuai dengan perintah gerak otot yang dihasilkan dari pasien berkebutuhan khusus tadi. Mikrokontroler yang digunakan yaitu jenis Arduino Mega 2560 dengan clock speed 16 MHz. Nah, mengapa menggunakan alat ini? Dikarenakan pada alat tersebut menggunakan banyak pin dan inputan, sehingga Arduino Mega 2560 dirasa sangat cocok untuk penggunaan mikrokontroler pada kursi roda elektrik ini. Kontrol fusi dimasukkan pada mikrokontroler untuk mengontrol gerak dari kursi roda elektrik. Nah, keluaran data dari kontrol fusi ini berupa nilai PWM yang merupakan salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tepat. Satu siklus pulsa merupakan kondisi high kemudian berada di zona transisi yang kemudian dikirim ke driver motor BTS 7960. Driver motor di sini juga dapat mengubah arah putaran motor sesuai dengan inputan yang diperintahkan dengan tegangan 0 sampai 5 volt. Kontrol fusi akan mengatur kecepatan dari kursi roda elektrik agar pasien dapat menggunakan kursi roda ini dengan nyaman dan aman. Basis aturan fusi merupakan kumpulan aturan if and then dengan metode yang digunakan menggunakan metode trial and error. Logika pengambilan keputusan disusun dengan cara menuliskan aturan yang menghubungkan antara masukan dan keluaran sistem fusi. Nah, aturan ini diekspresikan dengan kalimat jika maka. Jadi pada penerapan fusi ini menggunakan variabel if and then, yang mana jika perintah gerak otot kiri maka sistem kontrol fusi akan menginputkan perintah ke kiri dan seterusnya dengan nilai PWM yang dieksekusi oleh driver motor atau aktuator. Inovasi alat ini merupakan teknologi tepat guna yang digunakan sebagai salah satu solusi untuk pasien berkebutuhan khusus yang ingin melakukan aktivitas tetapi tidak memiliki alat bantu dan tidak difasilitasi sebagai yang sesuai dengan kondisi pasien dan tidak adanya teknologi yang sesuai dengan alat bantu tersebut. Maka dari itu dengan adanya kursi roda elektrik berbasis artificial intelligence ini dapat membantu para pasien untuk meningkatkan aktivitas serta meningkatkan produktivitas dan mensinergikan dengan badan pihak terkait untuk lebih memudahkan monitoring pasien dalam hal perawatan. Maka dari itu inovasi ini diharapkan mampu membantu para pasien atau pengguna untuk melakukan aktivitas lebih mudah tanpa adanya halangan ataupun rintangan. Maka dari itu terciptanya produktivitas yang lebih baik. Sekian pemaparan dari saya Angel Ardila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.